yang melalui Zoom tentunya saya hormati. Izin saya menyampaikan paparan mengenai penerimaan peserta didik baru. Silakan slide show-nya yang pertama. Baik, pada tahun 2024 ini kami dari Dinas Pendidikan sudah membuat slideshow paparan tentang terkait PPDB. Nanti kita akan share ke Bapak Ibu juga. Namun mari kita pahami bersama-sama tentang PPDB tahun 2024, apa perubahan dan apa yang berbeda. Yang pertama, regulasinya tidak berubah. Next, regulasi PPDB masih mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian tidak juga berubah keputusan Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tentang penerimaan PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang terbaru adalah adanya peraturan gubernur. Jadi dasar hukumnya ditetapkan oleh gubernur, yaitu Pergub nomor 15 tahun 2024 tentang PPDB atau peserta didik baru. Di mana prinsip pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahun 2024 adalah seperti yang tadi Pak Yanto atau Pak Kasudin sampaikan, objektif, transparan, dan akuntabel. Next. Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran perbandingan antara Permendikbud 1, nomor 1 tahun 2021 dengan Pergub nomor 15 tahun 2024. Di mana perbedaannya adalah yang pertama, berdasarkan kementerian, zonasi SD kita di Indonesia itu minimal 70%. Namun DKI mengambil kebijakan untuk SD, zonasi SD adalah 73%. Jadi bertambah 2% dari ketetapan nasional. Kemudian untuk SMP dan SMA itu 50% sama dengan SMP SMA di DKI Jakarta, yaitu 50%. Kemudian jalur afirmasi di SD itu minimal 15% secara nasional. Namun Pemda DKI mengambil langkah untuk jalur afirmasi SD adalah 25%. Termasuk SMP dan SMA yang di nasional 15%, kita adalah 25%. Sedangkan SMK kita tentukan maksimal yaitu 43%. Mengapa hal ini diambil? Karena pemerintah berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas pada keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Apalagi ditambah diwajibkan satu sekolah, satu rombel itu menerima 2 peserta didik sekurang-kurangnya itu. Nah kemudian jalur pendidikan perpindahan orang tua atau PTO dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan secara nasional 5% SMP SMA, kalau di Pergub kita menentukan 2%. Nah hal ini kuota diprioritaskan untuk jalur PTO atau wali murid. Nah Bapak Ibu, mengapa ini salah satu juga diperkurangi untuk jatah guru? Padahal kalau guru yang mengajar di sekolah seharusnya punya hak yang lebih besar. Namun ternyata secara statistik jumlah guru di DKI Jakarta yang mengajar secara PNS banyak sekali. Sehingga khawatir kalau prioritasnya ditambah, maka isi sekolah adalah anak guru semua. Jadi ini dipertimbangkan sedemikian rupa. Untuk prestasi non-akademik dan prestasi akademik itu memang di secara nasional hanya sisa jika ada kuota sisa. Tapi kalau Pemda DKI mengambil langkah yaitu untuk jalur prestasi
non-akademik itu 5%. Sedangkan untuk jalur akademik adalah sebanyak 18% untuk SMP dan SMA. Sedangkan untuk SMK, jalur prestasi non-akademik 5% dan jalur prestasi akademik, non-akademik tadi 5%, dan jalur prestasi akademik adalah 50%. Nah, di sini menegaskan Pemda DKI bahwa pendidikan ditujukan untuk mengoptimalisasi tumbuh kembang anak secara holistik atau menyeluruh, baik akademik maupun non-akademik. Dan ini juga seperti diamanahkan oleh Pak Kasudin tadi, bahwa sekarang tidak ada lagi sekolah unggulan, karena semua sekolah menerima jatah yang sama. Semua sekolah menerima anak-anak prestasinya, yang tadi akademik dan non-akademik, semua sama presentasinya. Next. Ini adalah perkiraan daya tampung PPDB tahun ini. Bahwa untuk SD, ini memang kita belum bisa prediksi berapa jumlah yang akan masuk ke jenjang SD. Namun untuk daya tampung kita menyiapkan sebesar 95.677 orang. Artinya ini secara presentasi SD tidak ada masalah. Insya Allah bisa ditampung, yang berdekatan bisa ditampung. Untuk SMP, presentasi daya tampungnya memang hanya 47%. Dari perkiraan yang lulus SMP, mau masuk SMP 151.000, yang tertampung adalah hanya 71.000. Untuk SMA dan SMK yang akan masuk diperkirakan 139.000, dan yang bisa ditampung adalah untuk SMA hanya 29.000 dan SMK hanya 20.000. Berarti kemampuan daya tampung dari lulusan SMP yang mau masuk ke SMA dan SMK hanya bisa tertampung 35%, 35,53% saja. Oleh karena itu maka diperlulah sebuah sistem untuk menyaring siapa yang bisa masuk ke jenjang sesuai dengan sekolah yang dituju. Berikutnya, ini adalah ketentuan umum, yaitu ketentuan umum penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Baik, ketentuan umum adalah yang pertama, calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB di DKI Jakarta tahun 2024-2025 adalah warga Provinsi DKI Jakarta. Jadi warga DKI Jakarta yang berhak mengikuti PPDB. Dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil paling lambat adalah 10 Juni 2023. Jadi kalau kartu keluarganya di atas 10 Juni, misalnya 11 Juni, maka tidak dapat mengikuti PPDB sebagai warga DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, dalam hal kartu keluarga terbit setelah tanggal 10 Juni 2023 diakibatkan oleh perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih bisa digunakan. Jadi maksudnya perubahan, misalnya ada satu keluarga isinya 4, kemudian anak yang pertama menikah, maka terbitlah kartu keluarga yang baru. Anak yang kedua atau yang berikutnya, kartu keluarganya berubah. Masa berlakunya tentu jadi kartu keluarga yang terbaru. Apakah itu masih berlaku? Jawabannya masih, karena tidak menyebabkan perpindahan domisili, hanya berubah kartu keluarganya saja. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB tahun 2024-2025 adalah
calon peserta didik baru yang tidak terdaftar di satuan pendidik negeri dan swasta pada jenjang yang dituju. Jadi kalau ada siswa misalnya sekarang berada di sekolah tertentu, maka dia tidak bisa mengikuti PPDB karena masih terdaftar di sekolah tersebut. Jadi syaratnya adalah tidak terdaftar di sekolah. Next, berikutnya. Persyaratan usia. Syarat usia PPDB yang pertama adalah untuk PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu syaratnya berusia 2 sampai dengan 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk tempat penitipan anak atau TPA dan satuan PAUD sejenis atau SPS. Kemudian anak berusia 3 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 sampai dengan 4 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk KB atau kelompok bermain. Sedangkan berusia paling rendah 4 dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk TKA. Dan berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk masuk jenjang TKB. Tentu pada saat usianya dihitung tertanggal 1 Juli 2024. Untuk SLB, yaitu syarat usianya adalah SDLB berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. SMPLB pada tanggal 1 Juli 2024 berusia paling tinggi 18 tahun. Sedangkan SMA luar biasa atau SMA LB berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Itu untuk jenjang SLB. Untuk jenjang SD memenuhi persyaratan usia berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Jadi untuk masuk SD paling rendah adalah 6 tahun. Next, untuk SMP. Untuk SMP maka berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Kemudian telah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Untuk masuk ke SMA negeri memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dan menyelesaikan di kelas 9 di SMP atau sederajat. Untuk masuk ke SMK atau sekolah menengah kejuruan, yaitu memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dan menyelesaikan kelas 9 atau memiliki ijazah yang sederajat. Untuk bisa masuk ke PKBM atau sekarang disebut dengan Sanggar Kegiatan Belajar atau dulu sering kita kenal dengan paket A, B, dan C, yaitu berusia paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk paket A. Sedangkan dan memiliki persyaratan surat keterangan lulus atau ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi peserta didik yang akan masuk ke paket B dan paket C atau setara dengan SMP dan SMA. Next. Untuk jalur PPDB kita memiliki 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur prestasi. Yang tadi disampaikan, jalur prestasi adalah
jalur yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dan tentunya nilai-nilai ini sudah masuk ke dalam sistem data nilai rapot atau yang kita kenal dengan istilah SIDANIRA. Kemudian yang kedua, jalur zonasi, yaitu jalur yang bertujuan untuk mendekatkan anak dengan sekolah. Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi, jadi tidak melihat prestasi, sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok sosial, ekonomi, status tinggi. Jadi siapapun, maaf misalnya yang kurang, yang lebih, pokoknya yang penting masuk dalam zonasi, itu menjadi prioritas. Jalur ketiga adalah namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi yaitu jalur yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dan jalur terakhir adalah jalur yang keempat, jalur perpindahan tugas orang tua atau disingkat PTO. Kemudian jalur anak guru dan anak tenaga kependidikan atau pegawai tata usaha. Jalur yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru tenaga kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan anak atau orang tua yang tidak berdomisili di DKI Jakarta masih bisa masuk melalui jalur pindah tugas orang tua. Dan khusus pindah anak guru atau anak tenaga kependidikan tidak boleh memilih di sekolah di luar tempat dia bertugas. Harus orang tuanya tugas di tempat di mana dia bekerja. Next, jalur prestasi ini dipertegas. Untuk jalur prestasi, kami memberikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Artinya, kita akan melihat anak yang secara akademik, maksudnya yang pintar matematik gitu ya, jago sains, itu nanti ada anak yang nggak senang matematika, nggak senang IPA atau pelajaran yang susah-susah, tapi dia jago olahraga, maka diberi kesempatan yang sama. Inilah adalah perbandingan indikator indeks prestasi akademik dan non-akademik. Mari kita lihat contohnya, misalnya yang akademik. Akademik, maka itu diutamakan nilai rapotnya tinggi, yaitu bobotnya 30%. Sedangkan yang non-akademik, rapot mah nggak bisa diandelin, kecil, maka dia direndahin, cuma 10% untuk yang non-akademik. Kemudian untuk persentil rata nilai rapot, yang akademik 30%, yang non-akademik diperkecil lagi 5%. Untuk prestasi akademik, misalnya lomba-lomba sains, O2SN, lomba-lomba berjenjang, yang pakai otak gitu-gitulah ya, itu bobotnya 30%. Tapi bagi anak yang senang olahraga itu bobotnya hanya 5%. Nah sebaliknya, yang prestasi non-akademik, bagi misalnya juara sepak bola, juara menyanyi, itu bobotnya di non-akademik tinggi banget 40%. Sedangkan yang di akademik dibalik jadi hanya 5%. Dan persentil non-akademik sama, yaitu yang akademik dibuat kecil, yang non-akademik dibuat besar 40%. Inilah upaya kami dari Dinas Pendidikan untuk memberi pemerataan hak yang sama kepada anak yang memiliki kompetensi baik akademik maupun non-akademik. Jadi bukan hanya bintang kelas zaman kita dulu, anak yang pintar matematik, IPA juara 1,
tapi ternyata anak yang juara sepak bola pun bisa memberikan kesempatan yang sama saat ini. Berikutnya, jalur yang ditentukan yaitu berdasarkan rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sekali lagi, nilai ini adalah sudah di-input di Sidanira. Jadi sudah masuk dalam sistem data nilai rapot. Jadi sudah dihitung oleh sekolah. Jadi orang tua murid tidak lagi menghitung anak saya begini, tapi sudah keluar di sistem data nilai rapot atau Sidanira. Berikutnya adalah jalur penerangannya ini, keterangan penjelasan indikator PPDB jalur prestasi. Rata nilai rapot yaitu rata nilai rapot selama 5 semester. Mulai masuk jenjang SMP tentu rapot SD sederajat, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kelas 6 yang dihitung hanya semester 1. Untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Untuk masuk ke jenjang SMA, SMK, maka rapot SMP sederajat, kelas 7, 2 semester, kelas 8, 2 semester, dan kelas 9, 1 semester. Untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Kemudian ada nanti istilah persentil nilai rapot. Bapak Ibu, yang disebut dengan persentil nilai rapot, ini digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai rapot. Karena standar nilai rapot masing-masing sekolah berbeda-beda. Sehingga dengan adanya persentil menjadi berimbang. Mungkin kalimatnya susah, tapi secara teknis begini. Ada anak sekolah nilainya matematikanya 9. Mungkin bagi saya nilai 9 itu luar biasa banget. Tetapi di sekolah tertentu rata-rata 9,5, 9,8, bahkan 10. Angka 9 mah nggak ada apa-apanya. Tapi bagi sekolah tertentu matematika nilai 7 aja udah keren banget. Maka dibuatlah ini persentil dalam rangka untuk membuat menjadi lebih adil. Nilai 7 di sekolah tertentu tinggi, nilai 7 di sekolah lain rendah, maka diberi kesempatan yang sama. Kemudian skor prestasi akademik, yaitu skor yang diperoleh dari kejuaraan bidang akademik. Untuk prestasi non-akademik, yaitu 50% A ditambah 30% B ditambah 20% C, di mana A adalah skor kejuaraan di bidang non-akademik, B skor pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK. MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas, atau skor sertifikat prestasi yang diperoleh dari seleksi ketat, bukan perlombaan. Dan C adalah skor pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler. Jadi ini diberi kesempatan yang non-akademik. Banyak banget kesempatannya ya. Kemudian prestasi persentil non-akademik dimaksud untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi secara non-akademik di sekolah asalnya. Berikutnya, ini Bapak Ibu untuk prestasi pedoman pensekoran prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Prestasi kejuaraan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya juara 1, 2, dan 3. Jadi tidak ada harapan 1, harapan 2. Yang dihitung adalah hanya juara 1, 2, dan 3 saja. Baik tingkat tertingginya internasional, serendah-rendahnya adalah tingkat kabupaten atau tingkat kota. Di mana untuk yang kedinasan itu sudah diberi bobot dari berjenjang, itu nilainya
dari 100 sampai terendah 67. Untuk yang tidak berjenjang, boleh nggak tidak berjenjang? Boleh. Diberi bobot, tertinggi 92, serendah-rendahnya adalah 59. Kemudian lomba yang dilakukan oleh induk organisasi. Kalau dia berjenjang, maka bobotnya dari 92 sampai 59. Kalau tidak berjenjang, bobotnya dari internasional sampai ke tingkat kota dari 84 sampai terendah 51. Jadi kita memberikan pembobotan terus baik dari tingkat kota sampai dengan tingkat internasional, baik kedinasan maupun induk organisasi, baik yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Berikutnya adalah pedoman penskoran pengalaman kepemimpinan OSIS atau sertifikat prestasi bukan perlombaan. Untuk skor kepemimpinan organisasi OSIS atau MPK, kalau jabatannya ketua maka dia diberi skor 100. Sedangkan pengurus baik wakil ketua, kemudian sekretaris dan bendahara itu adalah 67. Kalau ketua seksi dan anggota seksi itu bobotnya diberi skor 33. Sedangkan skor dalam mengikuti kegiatan Jambore, Pramuka, Garuda, Paskibra, dan Jumbara itu juga diberi peringkat dari tingkat internasional 100 sampai dengan tingkat kabupaten paling bawah 33. Dan untuk skor dalam mengikuti hafiz Quran itu bukan, ini ada pandangan yang salah, bukan 30 juz gitu ya. Kalau dia hanya menghafal 1 juz, jadi bukan juz pertama tapi 1 juz. Dia hafal 1 juz sampai dengan 2 juz, maka dia dianggap punya skor 34. Kemudian kalau dia jumlahnya sampai 28 sampai dengan 30 juz, maka dia dapat skor 100 paling tinggi. Jadi jumlah juz, bukan nama juznya ya, karena juz 100 kan nggak ada nih. Berikutnya adalah pedoman penskoran kepemimpinan ekstrakurikuler. Kalau jabatannya sebagai ketua eskul, maka dia skornya 100. Kalau dia pengurus, apakah itu wakil, sekretaris atau bendahara, bobot skornya adalah 67. Sedangkan kalau sebagai ketua seksi dan koordinator seksi, itu bobotnya adalah 33. Berikutnya adalah jalur afirmasi. PPDB jalur afirmasi ini mengamanatkan Permendikbud RI nomor 1 2021 yang mengatakan bahwa diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dan seterusnya, memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah. Maka kita membuat kelompok prioritas 1 dan prioritas 2 untuk jalur afirmasi. Afirmasi prioritas pertama adalah yaitu anak asuh panti. Itu adalah anak prioritas kami yang pertama. Kemudian yang kedua, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID di DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Kami beri kuota penyandang disabilitas adalah 2 peserta didik per rombel. Jadi kalau misalnya kelas 7 ada 10 kelas, maka masing-masing kelas kita beri kesempatan 2 peserta didik. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi prioritas kedua, yaitu yang pertama penerima KJP Plus yang masih aktif. Dia prioritas 2. Anak dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta. Yang ketiga, anak dari pengemudi Mita Trans.
Jakarta yang mengemudikan bus kecil. Kemudian yang berikutnya dengan penerima kartu program Indonesia Pintar atau PIP. Dengan catatan seluruh penerima KJP, anak tenaga kerja dan PIP, seluruh afirmasi prioritas kedua harus terdaftar di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi syaratnya harus tercatat di dalam DTKS. Baik, berikutnya adalah jalur PPDB melalui zonasi. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili, dan tentunya daya tampung sekolah. Untuk zonasi, ini tadi prioritasnya sangat besar, paling besar, yaitu sampai 50%. Untuk SD, ketentuan zonasi dibagi menjadi zonasi 1 atau prioritas pertama dan zonasi prioritas 2. Untuk SD, jadi dibedakan ya SD dan SMP. Untuk SD, yang disebut dengan zona prioritas pertama adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Jadi satu RT dia dengan sekolah, maka itu prioritas pertama. Bagaimana prioritas keduanya? Prioritas kedua adalah bagi peserta didik baru yang didasarkan dengan kelurahan domisili calon peserta didik baru yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Jadi kalau dia nggak satu RT, beda RW, tapi masih satu kelurahan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah, maka dia disebut dengan zona prioritas kedua. Nah, bagaimana jika peminatnya melebihi daya tampung? Misalnya di RT tersebut ada 1.000, pada sekolahnya cuma mampu menampung 500. Maka seleksinya adalah didasari, yaitu diutamakan dari usia yang tertua ke yang termuda sesuai dengan zona prioritasnya. Kemudian baru urutan pilihan sekolah dan terakhir adalah waktu mendaftar. Jadi terinsert di komputernya tuh siapa yang paling dulu. Untuk masuk SMP dan SMA ada 3 zona prioritas. Prioritas pertama adalah calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Dan, jadi ada 2 nih, dan calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau nempel atau bersinggungan dengan RT sekolah berada. Jadi untuk prioritas pertama saya perkuat lagi, yang pasti adalah satu RT dengan sekolah dan yang nempel, RT yang nempel dengan RT sekolah. Prioritas kedua, zona prioritas 2 adalah calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan
pemetaan. Nah, berdasarkan pemetaan, kita nanti ada namanya peta Jakarta 1. Nanti pada saat PPDB dibuka, seluruh warga bisa mengakses peta Jakarta 1, di mana tinggal klik RT, RW, kelurahan, maka dia tahu masuk prioritas mana, 1, 2, atau 3. Prioritas 3 adalah calon peserta didik baru yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Jadi prioritas 3 yaitu satu kelurahan atau kelurahannya nempel dengan kelurahan sekolah. Apabila kuota sama peminat, banyakkan peminatnya, maka diseleksilah, yaitu yang pertama seleksinya berdasarkan zona prioritas. Yang kedua diurutkan dari usia, dari yang tertua sampai dengan yang terendah atau yang termuda. Kemudian urutan pilihan sekolah dan yang terakhir waktu mendaftar. Next. Jalur zonasi untuk persyaratan khusus. Domisili calon peserta didik baru itu didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Di bawah itu berlaku, di atas 10 Juni tidak bisa digunakan. Namun apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar jalur zonasi. Yang ketiga, dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada di KK tersebut. Bapak Ibu, ini yang dulu terjadi, anaknya pindah, ngikut bapaknya, ngikut saudaranya, atau ngikut tetangganya yang dekat sekolah. Hanya anaknya doang yang pindah, bapak dan ibunya tidak pindah. Maka tidak berlaku di sini sekarang. Jadi kalau mau ikut pindah mendekati sekolah, maka yang ikut pindah harus seluruh anggota keluarganya. Bapaknya, ibunya, anak 1, anak 2, anak 3 ikut pindah semua di situ. Jadi gelondongan pindahnya. Jangan hanya peserta didiknya saja yang pindah. Ini tentu Bapak Ibu tentu udah tahu betul ya, ada anak yang ikut numpang kakak zaman dulu. Sekarang alhamdulillah sudah diakomodir. Kemudian yang keempat, nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Ya, kemudian akte kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Kemudian berikutnya nomor 5, dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan dengan ketentuan, yaitu apabila 1, orang tua orang tua atau wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain berupa SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak kartu keluarga yang membuktikan orang tua atau wali meninggal dunia. Atau orang tua wali bercerai sebelum tanggal penerbitan
kartu keluarga terakhir yang dibuktikan dengan akte cerai yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain berupa SPTJM atau KK yang membuktikan bahwa orang tua atau wali bercerai. Kemudian kepala keluarga, yang ketiga, kepala keluarga sebagai calon peserta didik baru yang dibuktikan surat perwalian anak di bawah umur atau putusan penetapan pengadilan. Yang keempat, kepala keluarga sebagai kakek atau nenek atau saudara kandung, bapak atau ibu dari peserta didik baru yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya. Yang keenam, dalam hal terdapat perbedaan nama kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan tidak termasuk kategori pada angka 5, maka calon peserta didik baru masih dapat diakomodir dalam jalur zonasi berdasarkan domisili pada kartu keluarga yang sebelumnya. Next adalah penyempurnaan peta zona prioritas tahun 2024. Next, Bapak dan Ibu, untuk zona ini kami sekolah sudah melakukan rapat dengan para RT, para RW, dan diketahui oleh pihak lurah untuk melakukan diskusi untuk menetapkan mana wilayah zona yang masuk P1 dan P2. Dan alhamdulillah sudah banyak perubahan. Bahkan perubahannya ini sangat signifikan. Misalnya tahun 2023 daya tampungnya 124. Maka tahun ini juga tidak berubah, daya tampungnya 124 karena jumlah kelasnya sama. Tapi beda yaitu dengan hasil diskusi zona prioritas 1 yang tadinya 18 kemudian tetap secara prinsip 18. Namun hasil diskusi bisa terjadi pemekaran, yaitu zona prioritas 2 yang tadinya 25 menjadi 52. Yang prioritas 3 yang tadinya 81 bisa masuk sekarang di prioritas 3 jadi 54. Jumlahnya kuotanya sama. Jadi sekarang lebih banyak ditarik ke zona 2. Wilayah lain juga demikian, sekolah-sekolah lain. Ini terjadi perubahan-perubahan posisi berdasarkan prioritas 1 dan 2. Nah ini ada contoh-contoh gambar yang menyatakan tadi yang bersinggungan langsung gitu ya, yang nempel dengan RT, yang mana yang 1, 2, dan 3. Dibedakan menjadi 3 warna, yang dekat, yang biru itu zona 1, yang pink zona 2, yang hijau zona 3. Dan seterusnya, nanti ini banyak sekali contoh-contoh peta zonasi 1 yang bisa dilihat. Baik, jalur perpindahan tugas orang tua. Nah sekarang nih jalur PTO atau anak guru dan karyawan. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali dan atau anak guru tenaga kependidikan diperuntukkan untuk yang pertama, kuota pada jalur pindah tugas orang tua atau anak guru atau tenaga kependidikan diutamakan bagi CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua. Yang kedua, CPDB yang orang tua atau walinya pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas dari instansi asal atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan pindah bagi warga negara Indonesia orang tua atau KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 25 Juni 2024. Jadi rentangnya adalah 10 Juni 2023 sampai dengan 25 Juni 2024. Kalau pindahnya sebelum 10 Juni nggak bisa diakomodir. Jadi harus sesudah 10 Juni 2023 sampai dengan 25 Juni 2024.
Kemudian calon peserta didik baru yang orang tuanya bertugas di sekolah, tujuan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Artinya kalau guru itu betul ngajar di situ, TU di situ, ada bukti yang sah dia bertugas di situ. Kemudian seleksinya, seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Jenjang SD yaitu usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda. Urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Untuk SMP dan SMA dan SMK, total pembobotan indeks prestasi akademik, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Baik, berikutnya kita ganti dengan Ibu Tri untuk biar nggak bete karena ada Bu Tri yang cantik jelita akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian mengenai pelaksanaan PPDB Jakarta tahun 2024. Silakan Ibu Tri. Baik, terima kasih Pak Sabto. Bapak Ibu kita lanjutkan. PPDB kita beralih pada pelaksanaan PPDB Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri atau yang kita sebut sebagai PAUD ya. Ketentuan yang pertama adalah diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta. Dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil paling lambat pada tanggal 10 Juni 2023. Yang kedua, CPDB itu merupakan anak guru tadi ya untuk perpindahan tugas. Ini persyaratan utamanya adalah anak guru atau tenaga kependidikan yang orang tuanya menjadi guru atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dituju. Tadi sesuai informasi dari Pak Sabto ya bahwa tidak boleh memilih sekolah di luar satuan pendidikan yang orang tuanya ada di tempat tersebut. Dan kuota yang diberikan itu sebanyak 5% dari daya tampung. Kemudian pendaftaran dilakukan secara daring melalui http://ppdbpaud.jakarta.go.id dan secara luring kepada panitia PPDB pada SPAUD yang dituju. Persyaratannya adalah untuk TKA berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Sementara TKB berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Seleksinya seperti apa? Seleksinya adalah usia tertua ke usia termuda dan waktu mendaftar. Jadi siapa dulu yang mendaftar lebih cepat. Kemudian untuk TPA dan SPS, persyaratan usianya adalah berusia 2-6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Seleksi SPS dan TPA, khusus SPS itu mengutamakan CPDB yang orang tuanya atau walinya bekerja pada instansi tempat SPS yang dituju. Kemudian khusus TPA mengutamakan CPDB yang orang tua atau walinya bekerja pada instansi tempat TPA yang dituju dan atau berdagang di PD Pasar Jaya dengan menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait. Jika kuota ternyata tidak mencukupi, maka urutan seleksi yang dilakukan adalah yang pertama, CPDB yang orang tua atau walinya bekerja pada instansi tempat yang dituju. Itu yang menjadi prioritas pertama. Yang selanjutnya adalah usia tertua ke usia termuda. Yang ketiga adalah waktu mendaftar. Selanjutnya terkait dengan KB atau kelompok bermain, persyaratan usia berusia 3-6 tahun dengan prioritas usia 3-4 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Kemudian seleksinya untuk KB adalah mengutamakan usia 3-4 tahun
apabila masih terdapat daya tampung dapat menerima CPDB usia 5-6 tahun. Dalam hal pendaftar usia 3-4 tahun melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi juga, yaitu yang pertama seleksinya melihat usia dari tertua ke muda, yang kedua adalah waktu mendaftar. Kemudian persyaratan dari ketiga ketentuan tadi, di mana orang tua atau wali CPDB wajib menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen kepada panitia PPDB pada SPAUDN, baik TK, TPA, SPS maupun KB yang dituju sebagai berikut. Jadi persyaratan dokumen apa saja yang harus dibawa, dipersiapkan, diperlihatkan adalah akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dan KK yang dikeluarkan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2023. Kalau kita melihat pada lini masanya ada 2 tahap untuk PAUD, yaitu pendaftaran, verifikasi berkas dan proses seleksi dilaksanakan pada 10-14 Juni 2024. Pengumuman dilaksanakan pada 14 Juni 2024 dan lapor diri pada tanggal 18-19 Juni 2024. Jika masih ada, maka akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu yang dilakukan pendaftaran, verifikasi berkas dan proses berkas di tanggal 20-26 Juni, pengumuman 26 Juni 2024 dan lapor diri 27-28 Juni 2024. Kemudian terkait dengan PPDB SLB negeri, ketentuannya sama ya, bahwa pertama mereka adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan KK paling lambat 10 Juni 2024. Pendaftaran secara daring melalui https link ktr.ee._slbdki 2024 dan secara luring mendatangi SLBN yang dituju ya. Persyaratannya apa? Untuk SLBSD paling rendah 6 tahun pada 1 Juli 2024. Ini sama dengan persyaratan PPDB-SD, di mana paling rendah adalah 6 tahun ya. Kemudian SMP-LB berusia paling tinggi 18 tahun. Nah, ini ada perbedaan dengan SMP nanti ya. Kalau SMP kan kita paling tinggi 15 tahun. Kemudian SMA-LB berusia paling tinggi 24 tahun. Semua dilihat di pertanggal 1 Juli 2024. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah akte kelahiran ya. Kemudian KK yang dikeluarkan paling lambat 10 Juni 2024 kecuali dari CPDB yang berasal dari kartu keluarga panti asuhan ya. Kemudian dokumen yang menunjukkan keterangan diri peserta didik pada halaman depan raport ya, atau keterangan tentang diri peserta didik, jenjang SMP-LB, SMA-LB. Yang kelima, khusus CPDB yang diasuh oleh wali, ada surat pernyataan perwalian anak. Ya. Jadi nggak serta-merta mengaku wali, kemudian bisa kakaknya langsung dipindahkan. Harus ada surat pernyataan perwalian anak dan tadi ada surat yang memang dari pengadilan bahwa si A adalah wali dari CPDB. Kemudian yang keenam, ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan kelas 6 sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, khusus jenjang SMP-LB. Yang ketujuh, ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan kelas 9, SMP atau ini khusus untuk SMA-LB. Jadi harus ada ijazah yang sebagai bukti bahwa anak tersebut, CPDB tersebut telah menempuh pendidikan di SMP-LB. Kemudian yang kedelapan adalah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali CPDB. Kemudian proses seleksi dalam SLBN
Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi. Yang pertama, anak yang terdaftar sebagai warga panti asuhan terdekat. Ini mendapatkan prioritas pertama ya. Kalau dalam PPDB murni reguler kita, anak panti itu tidak diseleksi. Ya, anak panti tidak diseleksi bersama dengan anak nakes yang meninggal karena COVID, itu tidak diseleksi, jadi langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah usia tertua ke usia termuda, yang ketiga adalah waktu mendaftar. Kemudian kapan waktunya ini masanya untuk pendaftaran SLB negeri, yaitu pada 10 Juni sampai 4 Juli pendaftaran berikut verifikasi dokumen. Yang selanjutnya adalah seleksinya ada di 10 Juni sampai 5 Juli 2024, pengumuman di 4 Juli 2024, kemudian lapor diri di tanggal 8 sampai 9 Juli 2024.